Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas teks persuasi. Semoga Allah memudahkan dalam memahami materi ini. Silakan simak baik-baik pembahasan lengkap mengenai materi teks persuasi ini. Hal pertama yang akan kita bahas di sini adalah apa sih yang disebut sebagai teks persuasi itu? Nah, teks persuasi adalah teks yang bertujuan untuk mengimbau, mengajak, menganjurkan, dan membujuk pembaca agar melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan penulis. Jadi tujuan utamanya adalah penulis ingin memengaruhi atau mengajak pembaca untuk melakukan atau mengajak sesuatu. Pada dasarnya, tujuan utama teks persuasi adalah untuk mengajak atau memengaruhi pembaca, seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Nah, bentuk dari ajakan itu ada beberapa macam ya. Yang pertama adalah ajakan. Kata ajakan antara lain ada kata ayolah, marilah, atau variasi dari kata ini ya, ayo atau mari, sama ya. Kemudian yang kedua ada kata anjuran atau saran, yaitu ada kata sebaiknya, seharusnya, selayaknya, semestinya ya, yang merupakan bentuk kata saran atau masukan. Yang ketiga adalah imbauan atau disebut sebagai perintah atau bisa berupa larangan. Misalnya ada kata jadikanlah, jangan, waspadalah. Mari kita lihat contoh yang pertama adalah teks persuasi yang menggunakan kata ajakan. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, mari terapkan pola hidup sehat dengan makan makanan yang mengandung vitamin dan mineral, serta nutrisi lainnya. Selain makanan, kita juga harus mengimbanginya dengan olahraga rutin. Nah, jadi ada kata ajakan yaitu kata mari ya. Selanjutnya, contoh teks persuasi yang menggunakan kata anjuran atau saran. Sejak terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami, seringkali bencana tersebut dijadikan sarana untuk memungut uang dari masyarakat, baik organisasi atau kelompok orang tak bertanggung jawab yang meminta sumbangan untuk korban bencana tersebut. Mereka beroperasi di atas bus kota, lampu merah, dan pinggir jalan lainnya yang mengatasnamakan dinas sosial. Oleh karena itu, masyarakat sebaiknya, nah ini ada kata saran, sebaiknya berhati-hati terhadap ulah oknum tersebut. Selanjutnya, yang ketiga adalah teks persuasi yang menggunakan kata imbauan atau larangan. Contohnya, bagi para pemuda dan pelajar yang kini sering menyandang predikat sebagai generasi penerus bangsa, sudah sewajarnya jika pada masa-masa sekarang mempelopori semangat persatuan yang dahulu pernah diwujudkan dalam Sumpah Pemuda. Jangan sampai, ini kata kuncinya ya, jangan sampai api persatuan itu padam lantaran kita tenggelam dalam kemelut perselisihan ataupun terlena dalam menekuni kepentingan pribadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri teks persuasi. Nah, ciri-ciri teks persuasi yang pertama adalah teks persuasi memiliki alasan serta fakta-fakta saat mengajak seseorang pembaca atau pendengar. Biasanya dalam teks persuasi ini ada kalimat fakta, sekaligus kadangkala ada kalimat opini yang fungsinya adalah untuk menggiring agar pembaca itu akhirnya terpengaruh ya dengan tulisan atau imbauan dari penulis. Yang kedua, ada kata atau kalimat yang berusaha untuk meyakinkan pembaca. Nah, ada kata meyakinkan. Gimana caranya meyakinkan? Biasanya penulis bisa jadi memberikan data ya atau fakta yang sudah terjadi gitu ya. Jadi gimana caranya orang percaya? Maka diyakinkanlah oleh penulisnya itu. Yang ketiga, kalimat
atau ajakan yang disampaikan dibuat dengan menghindari konflik dengan pendengar agar tujuan dalam mengajak bisa tercapai. Jadi maksudnya adalah penulis tidak menyalahkan apa yang menjadi opini lain begitu ya, agar tidak ada konflik antar pendapat ya yang akan dia yakinkan, atau kepercayaan yang akan dia arahkan gitu ya. Nah, yang terakhir adalah paragraf persuasi banyak menggunakan kata-kata ajakan seperti kata ayo, mari, cobalah, lakukanlah, dan lain-lain. Seperti yang sudah dicontohkan di bagian atas tadi ya, ada bentuk kalimat yang menggunakan kata ajakan, imbauan, saran ya, jadi seperti itu. Struktur teks persuasi. Dalam struktur atau bagian teks persuasi secara lengkap itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang paling atas adalah pengenalan isu. Dalam pengenalan isu ini, isinya adalah berupa pengantar masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. Jadi paragraf ini isinya adalah membuka suatu teks tentang apa yang akan dibahas nantinya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah rangkaian argumen. Dalam rangkaian argumen ini berisi sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait isu yang dikemukakan sebelumnya. Maka di sini akan terdapat fakta atau kalimat-kalimat opini untuk memperkuat argumennya penulis. Begitu ya. Jadi ada nanti kalimat-kalimat fakta, kadang kalian akan disuguhi data-data ya atau opini dari penulis untuk menguatkan apa yang akan dia ajak atau akan dia kuatkan alasannya, pendapatnya ya. Yang ketiga adalah pernyataan ajakan. Nah, di paragraf yang ketiga ini biasanya berisi pernyataan ajakan ini adalah sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu, baik secara tersirat maupun tersurat. Entah itu secara tersirat berarti tidak langsung, kalau tersirat berarti secara langsung. Nah, maka disinilah letak biasanya yang kalian temukan nanti. Ada kata ajakan, ada kata imbauan ya, ada kata saran. Itu letaknya di paragraf kedua dari bawah. Nah, yang terakhir adalah penegasan kembali, yaitu paragraf yang berupa penegasan atas pernyataan sebelumnya. Jadi biasanya penegasan kembali ini isinya adalah menguatkan kembali atau mengingatkan kembali tentang apa yang diomongkan di awal, begitu ya. Jadi tentang apa yang dibicarakan di bagian pengenalan isu. Nah, nanti coba kita lihat contoh lengkap teks persuasi beserta struktur atau bagiannya. Ini adalah contoh teks persuasi tentang waspada bencana alam. Perhatikan baik-baik ya. Struktur atau ketika kita diminta untuk menentukan struktur dari teks persuasi ini. Indonesia terletak di tengah-tengah zamrud khatulistiwa yang memberikan banyak kelebihan. Tanah di sini subur, hampir semua tanaman dapat tumbuh. Namun, di balik keunggulan itu, terdapat risiko yang harus dihadapi jika membicarakan letak geografis Kepulauan Republik Indonesia. Perlu diketahui, wilayah Indonesia berada di wilayah pusat gempa dan gunung berapi yang melingkari Samudra Pasifik. Oleh karena itu, merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk selalu waspada dan memiliki kesiapan untuk menghadapi berbagai bencana alam yang rentan melanda rumah kita. Inilah yang disebut sebagai pengenalan isu, yaitu paragraf yang sifatnya adalah membuka apa yang akan dibicarakan. Nah, itu ya. Kemudian, coba kita lihat paragraf yang kedua. Pertimbangannya banyak melibatkan berbagai pendapat yang sebetulnya sudah diutarakan oleh, maaf ini ketutup kalimatnya ya, Badan Klimatologi dan Geofisika Indonesia. Contohnya, bagaimana BMKG rutin menggelar forum informasi cuaca iklim
dan gempa bumi. Bahkan di beberapa daerah yang memang memiliki histori patahan gempa yang cukup berisiko tinggi, mereka akan menyosialisasikan perihal antisipasi gempa dan bencana alam pada warga sekitar yang tinggal di zona rawan. Inilah yang mulai bagian dari rangkaian argumen dari penulis ya nak ya, mulai dia menguatkan. Coba kita lihat paragraf ketiga. Pengusaha, perusahaan, dan berbagai lembaga komersial lainnya pun selalu diminta untuk mematuhi protokol keamanan dalam membuka usaha di kawasan dengan risiko bencana. Caranya adalah dengan membangun bangunan anti gempa, memiliki kawasan berkumpul bencana, dan menyediakan berbagai pintu, tangga, dan peralatan antisipasi bencana lainnya. Nah, ini masih rangkaian argumen. Cara penulis menguatkan apa yang menjadi pemikirannya ya. Selanjutnya, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan kita. Tetapi kita juga harus, mulai ada kata saran nak ya, harus mampu secara mandiri mempersiapkan berbagai hal yang tak terduga. Siap dan tanggap terhadap bencana alam adalah suatu keharusan bagi kita semua sebagai pengaruh cincin api di dunia. Kita harus, ada lagi kata saran, kita harus selalu melek akan berbagi informasi dan sosialisasi yang rutin diadakan oleh BMKG, mencoba mengaplikasikan bangunan anti gempa jika mampu, dan memilih kawasan yang cenderung lebih aman dan jauh dari patahan aktif jika memungkinkan. Nah, inilah yang namanya pernyataan ajakan. Paragraf yang isinya adalah terkandung kata-kata, entah itu kata persuasif atau ajakan ya, ajakan, ataukah itu kata saran, ataukah kata imbauan, atau kadang larangan. Nah, selanjutnya, sekali lagi, mulai dia menegaskan ulang apa yang diomongkan di awal. Sekali lagi, melek terhadap informasi mengenai bencana alam adalah peta kita untuk menjalani penjelajahan cincin api. Selalu bersiap, tanggap, dan cermat terhadap risiko bencana alam adalah satu di antara perlengkapan hidup kita di negeri yang subur, namun tetap menyibak misteri kemarahan alam di dalamnya. Nah, jadi seperti itu nak ya cara menentukan struktur dari teks persuasi. Diawali dengan pengenalan isu dulu, kemudian nanti ada rangkaian argumen, setelah itu ada ajakan ya, pernyataan ajakan, dan yang terakhir akan ditegaskan ulang atau penegasan ulang. Setelah kita melihat contoh dari teks persuasi tadi, mari kita lihat kaidah kebahasaan yang digunakan oleh teks persuasi. Jadi ada ciri-ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks persuasi ini. Ciri yang pertama, kata kerja imperatif adalah menggunakan kata bujukan, yaitu ada kata penting, harus, sepantasnya. Yang kedua, menggunakan kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif, kata lainnya adalah kata kerja perintah. Contohnya ada kata jadikanlah, hendaknya, waspadalah, atau kalau yang lain misalnya tulislah, bukalah pintu itu misalnya ya, jadi perintah. Yang ketiga adalah menggunakan kata ajakan, yaitu ada kata ayolah, marilah, dan variasi yang lain. Biasanya untuk kata ajakan ini paling banyak menggunakan partikel lah. Selanjutnya yang keempat adalah menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang tidak terlihat oleh mata. Jadi ada di kepala tapi tidak terlihat nak ya. Contoh ada kata berpikir, menyimpulkan, berpraduga. Itu namanya kata kerja mental. Sama, ingat saja kata mental. Mental itu ada di dalam gitu ya, kemampuan yang ada dari dalam. Kemudian yang kedua adalah menggunakan konjungsi kausalitas. Nah, ini paling sering muncul nak ya. Konjungsi kausal atau kausalitas adalah konjungsi yang menyatakan sebab akibat, yaitu ada kata sebab, karena ya kalau menyatakan sebab. Kalau menyatakan akibat ada kata sehingga, maka, akibatnya.
Itu untuk yang kelima. Yang keenam, menggunakan kata kerja teknis atau istilah dalam bidang tertentu. Nah, ini Ibu contohkan. Misalnya dalam bidang pendidikan itu ada kata remedi, ada kata rapor, PTS ya, akselerasi dan lain-lain. Jadi nanti ketika kalian ditanya kata teknis yang ada dalam teks adalah berarti kalian cari yang merupakan istilah dalam bidang pembahasannya itu. Ya, jadi kalau misalnya tadi ada berhubungan dengan bencana alam, maka di situ istilah lain ada istilah misalnya amplitudo ya, kemudian skala Richter atau misalnya ada kata rumah anti gempa dan lain-lain. Jadi istilah adalah kata yang jarang digunakan atau ada khusus dalam bidang tertentu. Itu tadi pembahasan tentang teks persuasi. Nah ya, jadi mulai dari pengertian, ciri-ciri, tujuan, kemudian struktur, dan unsur kebahasaannya. Mudah-mudahan kalian paham tentang pembahasan kita kali ini. Jika ada pertanyaan, boleh kalian komen langsung di kolom komentar atau bisa langsung hubungi Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.